Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zahwa Traulia dengan NIM 120220140 dari kelas RB. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas yang telah saya kerjakan dengan topik pembangunan wilayah berdasarkan paradigma Keynesian dengan dosen pengampu Asirin STMT. Berikut outline yang akan saya bahas. Pertama, sejarah perkembangan teori Keynesian. Kedua, pokok pikiran teori Keynesian. Ketiga, definisi pembangunan wilayah dan kebijakan wilayah dengan pendekatan Keynesian. Keempat, contoh studi kasus teori Keynesian. Dan yang terakhir, kesimpulan. Sejarah perkembangan teori Keynesian. Ekonomi Keynesian atau disebut juga Keynesianisme awal mula dikembangkan oleh John Maynard Keynes. Ekonomi Keynesian berkembang selama dan setelah depresi hebat atau Great Depression dari ide-ide yang disajikan oleh Keynes dalam bukunya tahun 1936 The General Theory of Employment, Interest and Money. Ekonomi Keynesian telah banyak digunakan sebagai model ekonomi standar di negara-negara maju selama dan sesudah Great Depression, Perang Dunia II, dan ekspansi ekonomi pasca Perang 1945 sampai 1973. Munculnya krisis keuangan global tahun 2007 sampai 2008 menyebabkan kebangkitan pemikiran Keynesian yang berlanjut sebagai ekonomi Keynesian baru. Ekonomi Keynesian umumnya menganjurkan mekanisme pasar perlu dikelola oleh pemerintah dengan peran aktif untuk intervensi pemerintah selama resesi dan depresi. Pendekatan teoritis yang digunakan meliputi rekonstruksi Keynesianisme. Selanjutnya, pokok pikiran teori Keynesian. Teori-teori Keynesian dalam pembangunan wilayah disebut juga teori-teori yang menjelaskan terjadinya divergensi wilayah. Yang pertama, teori basis ekspor, teori sirkular dan kasual kumulatif, teori kutub pertumbuhan, teori inti pinggiran. Pendekatan teoritis. Pendekatan teoritis yang digunakan yaitu rekonstruksi Keynesian, stimulasi sisi permintaan, dukungan sisi suplai untuk industri utama dan industri pendukungnya. Ideologi politiknya antara lain adalah intervensi pemerintah, yang mana tindakan pengaturan yang diambil oleh pemerintah berupaya mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh individu, kelompok, organisasi tentang masalah ekonomi. Atau dengan kata lain, setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang mempengaruhi pasar dengan tujuan mengubah keseimbangan atau hasil dari mekanisme pasar bebas. Yang kedua, demokrasi sosial. Yang mana gagasan bahwa negara perlu memberikan keamanan dan kesetaraan kesempatan bagi rakyatnya dan harus secara aktif menata ulang masyarakat dengan cara yang kondusif bagi perkembangan wilayah. Tetapi perubahan tersebut harus dilakukan secara bertahap, disahkan oleh penguasa yang terpilih secara demokratis mayoritas. Yang ketiga, kohesi dan solidaritas teritorial nasional. Kebijakan kohesi adalah kebijakan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi wilayah dan juga mengatasi kesenjangan wilayah. Kebijakan kohesi adalah strategi suatu negara untuk meningkatkan dan dukung perkembangan harmonis secara keseluruhan dari wilayah-wilayah di suatu negara. Selanjutnya, definisi pembangunan wilayah dan kebijakan wilayah dengan pendekatan Keynesian. Pendekatan untuk memperbaiki wilayah yang tertinggal. Yang pertama, kebijakan proaktif di tingkat wilayah. Sebuah pendekatan proaktif fokus pada mengatasi masalah sebelum masalah tersebut muncul. Kebijakan proaktif dapat
lebih menantang dalam hal kesulitan secara politis untuk mendapatkan persetujuan dari pengambil keputusan kebijakan untuk berkomitmen mendukung dengan anggaran dan sumber daya yang ada untuk mengatasi masalah yang belum terjadi. Yang kedua, investasi publik pada infrastruktur. Teori Keynesian berargumentasi bahwa di dalam ekonomi bisa terjadi depresi dan kegagalan pasar. Oleh karena itu, tingginya pengeluaran publik diperlukan untuk memperbaiki perekonomian, mencapai level yang tinggi, dan memberikan lapangan pekerjaan. Ini berimplikasi pada perlunya investasi publik di infrastruktur dan akan meningkatkan pendapatan ekonomi wilayah. Kebijakan pembangunan wilayah. Yang pertama, pengendalian pembangunan industri. Kebijakan industri adalah segala jenis intervensi selektif atau kebijakan pemerintah yang berupaya mengubah struktur produksi ke sektor-sektor yang diharapkan menawarkan prospek yang lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi daripada yang akan terjadi tanpa adanya intervensi tersebut. Intervensi infrastruktur atau infrastruktur investment, perencanaan spasial atau rencana tata ruang, nasionalisasi industri, pengelolaan kota dan pembangunan kota baru, stimulasi atau dukungan industri yang berorientasi ekspor atau export-based stimulation, inovasi kelembagaan perekonomian, dan terakhir pembangunan kawasan-kawasan industri yang bisa menggerakkan efek berganda. Selanjutnya, studi kasus teori Keynesian. Saya mengambil Provinsi Banten. Provinsi Banten merupakan salah satu provinsi di Pulau Jawa yang mempunyai peran penting dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Hal ini mengingat bahwa sejumlah kawasan industri di Provinsi Banten sebagai percontohan dalam pembangunan kawasan industri di luar Pulau Jawa. Melalui pembangunan kawasan industri yang terintegrasi sangat penting dalam mendorong pertumbuhan industri dan ekonomi nasional karena mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang luas bagi lingkungan sekitar hingga masalah pengangguran dapat teratasi. Provinsi Banten memiliki tingkat pengangguran tertinggi di Pulau Jawa selama periode 2011 sampai 2015. Pada tahun 2011, tingkat pengangguran di Provinsi Banten mencapai 13,74%. Kemudian terus mengalami penurunan hingga 2014, hingga mencapai 9,7 pada tahun 2015 mengalami kenaikan hingga mencapai 9,55%. Namun angka tersebut masih cukup besar jika dibandingkan tingkat pengangguran nasional pada 2015 sebesar 6,18%. Hal ini menunjukkan masih tingginya tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten karena belum mencapai penggunaan tenaga kerja penuh. Menurut teori Keynes menjelaskan bahwa permasalahan pengangguran timbul disebabkan oleh adanya permintaan agregat yang rendah. Permintaan agregat merupakan seluruh permintaan terhadap barang dan jasa yang terjadi dalam suatu perekonomian. Ketika penawaran tenaga kerja mengalami peningkatan, maka upah akan turun dan penurunan upah tersebut akan mengakibatkan kerugian bukan menguntungkan karena penurunan upah tersebut menggambarkan daya beli masyarakat terhadap suatu barang. Daya beli masyarakat yang merupakan suatu indikator dalam IPN yang rendah akan mengakibatkan perusahaan menurunkan jumlah produksinya dan tidak dapat menyerap kelebihan tenaga kerja, sehingga permintaan dan penawaran tenaga kerja hampir tidak pernah seimbang dan pengangguran sering terjadi. Kesimpulan, Keynesian mengembangkan teorinya sebagai tanggapan terhadap depresi yang hebat, sangat kritis terhadap argumen ekonomi klasik bahwa kekuatan dan intensif ekonomi alami akan cukup membantu pemulihan ekonomi. Ekonomi Keynesian berfokus pada penggunaan kebijakan pemerintah yang aktif untuk mengelola permintaan agregat, untuk mengatasi atau mencegah resesi ekonomi. Teori dependensi memiliki beberapa asumsi utama yang khas, yaitu keterbelakangan di negara pinggiran atau berkembang sebagai proses ekonomi, politik, dan sosial yang terjadi karena globalisasi dari sistem kapitalisme. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.